Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Aku harap kalian semuanya baik ya. Happy weekend semuanya. Selamat datang di channel Mela Morgan ya. Mela Morgan, the one and only. Ada channel Mela Morgan 1 dan ini Mela Morgan 2 untuk bioskop siang. Sebelum memulai, aku memperkenalkan, aku juga menjual parfum Aura, itu untuk menambah pesona ya. Ini nggak sembarangan teman-teman. Kalau ada yang bilang hanya parfum, ya nggak apa-apa sih. Ya emang cuma parfum, cuman kan ini ada doanya. Aku nggak pakai magic ya. Kita nggak pakai magic, kita cuma doain dengan orang yang lebih ahli dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mau pemesanan, silakan lakukan, cek link di bawah. Oke. Untuk tema kali ini adalah apa? Temanya adalah pikiran dia. Apa yang ada di benaknya saat dia melihat kamu? Apa yang ada di benaknya saat ia melihat kamu? Apa yang di benaknya saat ia melihat kamu? Oke. Oke, teman-teman. Di sini kalau aku lihat orang ini ketika dia melihat kamu dan memandang kamu, dia itu ada perasaan seperti beruntung. Beruntung bisa menemukan orang seperti kamu, ya. Buat dia, kamu tuh adalah seseorang yang melengkapi hari-harinya. Oke, melengkapi hari-harinya dalam arti di mana ada kamu, dia berharap ada dia di situ. Dia melihat kamu adalah seseorang yang perasa. Jika kamu wanita, kamu keibuan. Jika kamu pria, kamu adalah orang kebapaan ya. Dan kamu tuh orangnya orang rumahan. Dia suka seseorang yang mungkin gak pecicilan. Dia melihat ada sisi keanggunan atau sisi maskulin dari kamu. Ya, walaupun ini Queen of Pentacles, tapi dia melihat sesuatu yang pasti, yang sebetulnya kamu tuh adalah orang baik, kayak gitu. Di sini dia melihat kamu itu agak sedikit capek dari sisi emosi. Bisa kelihatan ya. Mungkin di sini kamu tuh banyak yang nyakitin, banyak mungkin orang dekat atau saudara atau orang tua atau siapapun yang banyak mengecewakan kamu, dan kamu di sini kayak berusaha untuk mandiri. Dan kamu tuh mendapatkan pemahaman atau ilham dari cara kamu berpikir ya, dari waktu ke waktu, pendewasaan diri, kemudian secara spiritual. Aku lihatnya seperti itu. Kemudian dia merasa bahwa kamu adalah karma dan juga takdirnya dia. Jadi begitu dia melihat, langsung dari mata turun ke hati, ke jantung, ke paru-paru. Dia melihat kamu itu adalah, oh ini orang yang aku cari, gitu loh. Kamu tuh selalu ada, nggak tahu ya kenapa aku selalu keluar kartu destiny, tujuan. Kenapa nggak keluar kartu lain? Selalu ada kartu karma di sini. Berarti kamu dan dia di sini ada satu penghubung ya, penghubung karma. Dia melihat kamu tuh adalah tujuan dia ke depannya. Ya entahlah, pokoknya orang ini tuh selalu kayak ingin ada di setiap perjalanan panjang kamu. Di sini ya, mungkin kamu tuh banyak musuh. Dia tahu kamu banyak musuh, banyak yang gak suka. Kamu mungkin apa ya, orangnya itu ingin jadi yang the best of the best, sehingga kamu di sini tuh kadang-kadang kalau ngomong kadang-kadang nyakitin, suka nggak enak. Dia juga di sini kayak merasa, oh oke lah, ada kartu Nine of Cups, dan dia merasa di sini kamu itu sangat menggoda. Kamu itu adalah seseorang yang mandiri, menggoda, sensual, ya. Kamu tuh penggoda. Kamu cukup meruntuhkan pertahanannya. Jadi kenapa? Ini ada hasrat loh, teman-teman. Jangan main-main ya. Bagaimana dia menyikapi kamu? Bagaimana dia menyikapi kamu? Bagaimana dia menyikapi kamu di sini?
Ada kartu Nine of Pentacles. Nine of Pentacles artinya apa? Dia itu, aku melihat secara diam-diam dia itu menilai kamu. Jadi ketika dia melihat kamu, gimana ya, kesengsem sendiri, happy sendiri. Kemudian dia merasa kayak, aduh aku tuh orang paling bahagia di muka bumi ini ketika kamu ngeliatin dia, ketika kamu benar-benar kayak straight ngomong sama dia depan-depanan. Dia merasa kamu tuh adalah kayak, ya ampun, aku ngomong sama orang seganteng atau secantik kamu. Nyata loh, depan aku orang yang aku mau selama ini ternyata bisa loh aku dapetin gitu. Ini yang dia pikirkan ya. Selalu ada semangat. Dia tuh kayak ini loh, kayak anak kecil yang ngebayangin, oh besok aku mau main di mana ya. Nah, dia tuh selalu kayak ngebayangin, besok ini aku bakal ketemu lagi nggak ya sama dia, kapan ya aku bisa ketemu lagi. Kayak jadi nagih pengen ngobrol. Karena gini teman-teman, mungkin ya yang aku pikirkan bahwa dia ini punya perasaan yang innocence. Innocence itu artinya apa sih? Tulus. Nggak salah. Dia merasa dia nggak salah untuk mencintai kamu, untuk sayang sama kamu di sini. Dan dia tuh banyak berharap, banyak sekali harapannya. Ada kartu Eight of Swords. Eight of Swords di sini artinya adalah pembatasan ya teman-teman. Jadi orang ini akan sedih kalau seandainya kamu tuh tiba-tiba kayak ngilang, kamu pergi ninggalin dia, terus kamu di sini kayak apa ya, kayak nyuekin dia, mengabaikan dia, seakan kamu pergi. Dia tuh akan ada pikiran sedikit yang nggak biasanya tuh akan dibuat stres sama dia tentang kamu. Aku melihat ada frustasi di sini, dan dia di sini kayaknya kayak nggak bisa kelain hati gitu loh. Kok aku begitu ketemu sama orang ini, kok dia terlalu kuat merasuki diriku ya? Kenapa? Gitu loh. Jadi dia kayak sebetulnya kamu tuh nggak kayak kasih dia signal untuk kamu harus sama aku gitu loh, tapi dianya yang kayak nggak bisa kelain hati, kayak udah terlanjur over kagum sama kamu. Nih, dia merasa menderita sendiri, suka sakit sendiri ya. Ada kartu Three of Swords. Three of Swords itu menandakan patah hati. Orang ini ada sinyalir apa ya, ketika dia bertemu dengan kamu, mungkin kondisinya kalian dalam hubungan karmic relationship. Kenapa? Karena di sini kayak dia kagum sama kamu, tapi kayak impossible kayak sih memiliki kamu tuh impossible gitu. Kayak nggak mungkin aku bisa memiliki kamu. Makanya dia ada sisi menderita di sini, kayak sedih, kayak ya ampun kok gue baru ketemu sekarang, kenapa nggak dari dulu? Kalau misalnya memang dia ini tujuanku, kenapa Tuhan baru mempertemukan kita sekarang? Kenapa perjalanannya begitu panjang? Kenapa aku harus ketemu kamu lagi? Ini bisa aja sih orang yang sebetulnya udah pernah ketemu kamu dulu, tapi kayak sekarang ini mengulang kembali, kayak waktunya ketemu gitu loh. Dan dia shock, dia kaget, oh ternyata kok bisa seperti itu. Ada kartu Temperance. Kartu Temperance menandakan bahwa orang ini sabar untuk menanti kamu. Sebetulnya seperti itu ya. Secara kenyataan, walaupun banyak sekali mungkin orang yang gak suka sama kamu, tapi dia adalah satu-satunya orang yang percaya bahwa kamu tuh gak seperti itu. Dia punya pemikiran di luar dari orang yang jahat sama kamu ya. Di luar orang yang jahat sama kamu, di luar orang yang nyakiti kamu, dia adalah orang yang satu-satunya melihat sisi baik kamu. Aku lihatnya seperti itu. Ada kartu Six of Wands. Artinya apa sih teman-teman? Pada akhirnya kamu tuh adalah
suatu pencapaian terbesar, salah satu pencapaian terbesar di hidupnya dia. Mungkin dari sisi materi juga ada, dari sisi perasaan tuh kamu dapet ya. Kalau dari sisi perasaan kamu yang merajai, ibaratnya kamu yang dapat piala citranya. Aku lihatnya seperti itu. Sedih sebetulnya. Kalau aku bisa prediksi ya, orang ini itu kayak punya maksud dan tujuan tertentu sama kamu. Sebetulnya seperti itu. Tapi kita akan cek lebih dalam lagi ya. Dia tuh tujuannya apa? Kita akan lihat lagi di sini. Bagaimanakah dia? Bagaimanakah dia? Orangnya seperti apa yang melihat kamu? Oh, teman-teman, ini bisa aku bilang orangnya tuh memang pure ada obsesi sama kamu loh, ya. Ada obsesi sama kamu. Karena aku melihat dia nggak mau kamu pergi. Dia seakan-akan kayak mengikatkan diri sama kamu. Kalau kamu nggak ngerasa siapakah itu, kamu punya fans kok. Oke, sebelum aku lupa, aku akan bacakan dulu untuk energinya di sini. Banyak sekali energi cups ya. Ada 1, 2, 3 di sini ya, energi cups. Kemudian dilanjutin, cups itu bisa jadi dari sebentar. Knight of Cups, Eight of Cups. Iya, ada Scorpio, ada Pisces. Di sini ada banyak Pisces ya. Pisces dan Scorpio. Kemudian ada Queen of Pentacles, itu lebih seperti kayak si Virgo. Queen of Pentacles itu Virgo. Lebih ke sisi feminin itu ya, ada Virgo, ada sedikit dari si Taurus, Capricorn di sini ya. Terus ada kartu Three of Swords, ada Libra di sini. Oke. Aquarius, Six of Wands, Head of Swords, ada Gemini. Ada Leo, ada Virgo. Gitu. Ya. Jadi aku melihatnya sih lebih seperti energi-energi memang rata-rata feminin. Jadi orangnya tuh energi baper gitu loh. Banyak banget energi feminin di sini karena lebih dominan itu baper. Makanya di sini kan ada Queen of Pentacles, itu mewakili femininity. Hey, kalau dia fans sama kamu di sini tuh, dia melihat kamu adalah the only one. Dia melihat kamu kayak ketemu the one and only. Kamu yang mengerti dia banget di sini. Wah, engagement, partnership, ada komitmen, ada union. Bisa terjadi ya di sini ya teman-teman. Kalau engagement ring, di sini akan ada namanya pertemuan antara kamu sama dia. Posisinya kamu di sini partnership bisa jadi, atau posisinya sudah sama-sama berkomitmen. Energinya juga ada dari seseorang ya, mantan kamu mungkin, mantan kamu yang sudah pisah, mantan suami. Kemudian ada seseorang di sini yang tadinya tuh tidak tahu dan tidak peduli, apa ya, maksudnya tidak bisa memberikan komitmen sama kamu. Itu bisa dia juga. Seseorang yang kangen, seseorang yang ingin sama kamu, memikirkan kamu. Orangnya kayaknya sudah ada partnership lain sih, aku ngelihatnya ya, karena ada komitmen di sini. Bisa jadi ya, ini ada kartu Three of Swords mengafirmasi adanya engagement di sini. Intinya teman-teman, tiga kartu terakhir adalah dia sangat menyukai kamu karena ada timbul timbul perasaan-perasaan yang berbunga-bunga, kayak ada kupu-kupu dalam perut yang dia rasain gitu.
Kemudian di sini ada reminiscing atau keepsake. Ya, dia tuh selalu sadar bahwa dia itu memang punya memori-memori yang indah sama kamu. Banyak pelajaran yang dia ambil ketika berhubungan sama kamu. Jadi dia tuh ada satu album dalam kepala dia, memori-memori tentang kamu. Orang ini kadang-kadang suka pura-pura. Bisa aja dia bilang sama temannya, enggak, gue udah lupa kok sama dia. Ya, tapi di sini dia tidak menunjukkan perasaan dia yang sesungguhnya sama kamu. Dia ada kecenderungan ya, kalau dia adalah tipe-tipe feminin yang kulihat di sini, tipe baper, dia adalah orang yang kadang-kadang ya munafik, munaroh. Dia kayak nggak mau ngakuin bahwa memang oke, aku cinta sama kamu sebelum bener-bener kamu mungkin paksa banget gitu ya. Dia bukan seseorang yang showing off, baik dalam kehidupannya dia, baik dalam kalau aku bilang kesehariannya dia tuh penuh misteri. Kalau dia bilang aku lagi sakit, udah, sakitnya apa, jawabnya lama gitu aku ngelihatnya. Jadi ada semacam privacy yang aku lihatnya, dia tidak mau terlalu open up sama kamu gitu ya. Jadi bisa aku bilang orang ini terkoneksi sama kamu dikarenakan memang dia sudah punya memori, dan aku lihat orangnya ini memang ciri-cirinya seperti itu. Sudah pernah suka sama kamu, dan sebenarnya mungkin pada masa lalu jika dia berhubungan sama kamu, dia enggak menunjukkan penyesalan pada saat itu. Dia nggak menunjukkan penyesalan sama kamu. Pokoknya dia waktu itu mungkin dia pergi begitu aja, mungkin dia have fun dengan yang lain, dan di sini suddenly ketika dia melihat kamu, ya bisa jadi kalau di mantan ya kayak waduh, ternyata aku tuh membuang sebuah berlian dari tangan aku gitu loh. Karena the one and only, nggak ada yang sama dengan kamu. Dia mau cari yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, nggak ada yang sama sifatnya, beda. Bisa jadi karena dia makin di bawah, itu bisa jadi ya. Kartu yang jatuh, dia bilang apakah kamu tuh menunggu kabar dari aku? Dia ingin memberitahu tanpa kamu minta. Dia ingin memberitahu, harus menyatakan perasaan yang sebenarnya. Aku tuh pengen ngomong yang sebenarnya sama kamu. Dia tuh bilang kalau sebetulnya tuh kalau kita seperti ini berarti tuh ada permainan dari semesta ya, supaya kita sama-sama belajar. Sabar ya. Dalam hati kamu, siapa yang mau nunggu kamu, ya nggak? Ya, ketika dia sedang jauh dari kamu, dia merasa banyak sekali pelajaran. Jadi dia juga berusaha di sini, entah dia dengan siapa ya. Tapi ketika dia datang lagi sama kamu, dia mencoba untuk menjadi Mr. Perfect atau Mrs. Perfect buat kamu. Gitu. Maunya begitu. Ya, klise-klisenya dia kangen sama kamu di sini. Aku tuh selama ini berpura-pura tentang perasaanku sama kamu. Enggak, aku tuh bohong kalau misalnya aku bilang gak suka sama kamu tuh aku bohong. Aku kangen sama kamu. Semana kamu melihat aku. Kenapa ya pergi dari kamu tuh kayak ngebuat kayak intens di pikiran aku gitu loh. Kamu tuh kayak muncul terus. Kadang-kadang itu aku takut gitu loh. Kenapa ya? Aku ada perasaan ini. Orang ini mungkin tidak menyadari ya teman-teman bahwa kamu tuh sebetulnya adalah pilihan yang sehat buat dia. Sebetulnya seperti itu ya. Alasan dia melihat kamu dan itu ada timbul kayak endorfin atau kesenangan, berarti di sini memang dia merasa kamu adalah penyembuhnya dia. Cuman kadang-kadang dia tuh orang tuh kebanyakan denial. Kalau aku bilang ya, termasuk dengan orang ini kayak gitu, kebanyakan denial. Orang kalau penuh dengan pura-pura pasti nyeselnya belakangan deh. Makanya kalau aku tuh ya sebaik-baiknya
orang, aku tuh lebih menghargai kejujuran. Kalau baik, tapi kalau tukang bohong ngapain? Kan gitu. Di sini kita lihat ya untuk inisialnya. Ya, ada R P O T L I J U E J I U T H K Y S. Jadi teman-teman, kira-kira ini adalah inisial dari dia. Bisa kamu ambil bisa kamu ambil huruf yang similar panggilannya, nama panjang dan lain-lain. Dan ya, kamu coba untuk doakan aja dan afirmasi. Percayalah kalau kamu itu menyenangkan kok. Jadi kamu nggak perlu berkecil hati. Ya, ternyata masih ada fans kamu di sini. Oke, see you when I see you. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Bye-bye.